Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga kalian semua sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis liburan, belajarnya harus lebih semangat lagi ya. Sabilul huda, taat, hebat, juara. Hari ini kita masih belajar tema 4 ya, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, muatan PPKN, materi makna sila ketiga Pancasila. KD-nya 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Sebelum kita ke sila ketiga, kita mengulang sila yang sesudahnya ya, yang sebelumnya, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa berlambang bintang. Sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab berlambang rantai. Dan hari ini kita akan belajar tentang sila ketiga ya, Persatuan Indonesia yang berlambang pohon beringin. Oke, kita lanjut ya. Makna simbol ketiga Pancasila. Nah, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Ya, betul sekali. Lambangnya adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin melambangkan bahwa negara Indonesia dapat mengayomi rakyatnya yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, agama, dan yang lain-lain. Meskipun kita berbeda suku, bangsa, agama, dan lain-lain, tetapi masih dalam negara yang sama, yaitu Indonesia. Rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Indonesia menjadi pemersatu bangsa. Oke, kita lanjut ya ke makna filosofi pohon beringin. Ada yang tahu apa makna filosofi pohon beringin? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah akar. Akar pohon beringin menjalar ke segala arah dengan kuat. Nah, akar pohon beringin melambangkan keragaman suku, bangsa, budaya, ras, etnis, agama di Indonesia ya. Selanjutnya adalah keberagaman tersebut menjadi menjadi kesatuan ya, yaitu Indonesia. Kita lanjut yang kedua, yaitu batang. Nah, batang yang kokoh, tinggi, besar dengan daun-daun yang ringan melebar. Pohon beringin juga melambangkan negara Indonesia sebagai bangsa yang kuat ya. Selain itu, negara Indonesia merupakan tempat bernaung yang dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke pedoman dan penghayatan sila ketiga Pancasila. Yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan dan kesatuan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Jadi tidak boleh individualis ya. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan negara ya, rela berkorban untuk kepentingan negara. Yang ketiga adalah mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa ya. Kita itu harus cinta tanah air dan bangsa dengan cara kita harus memakai atau mencintai produk dalam negeri. Yang keempat adalah mengembangkan kebanggaan dan yang keempat adalah mengembangkan kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya yang kelima adalah memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika ya. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Pengalaman sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, di lingkungan keluarga ya, yaitu saling menyayangi, menghormati dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Seperti gambar di samping ya, saling menyayangi, saling menghormati
Yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga lainnya ya. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kepada anggota lainnya. Contohnya, misal ada kalian ngajak main saudaranya, nah saudaranya nggak mau, jangan dipaksa ya nak ya. Nah yang ketiga adalah mendengarkan nasihat orang tua. Nah kita harus mendengarkan nasihat orang tua ya, dan insya Allah nasihat orang tua itu insya Allah yang terbaik buat kita. Jadi kita harus mendengarkan nasihatnya ya. Selanjutnya adalah di lingkungan sekolah. Nah ada apa aja sih di lingkungan sekolah? Yang pertama adalah mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Yang kedua menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Yang ketiga adalah menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Ya, kita harus menghargai teman ya saat berdiskusi. Oke, kita lanjut ya ke makna filosofi pohon beringin. Ada yang tahu apa makna filosofi pohon beringin? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah akar. Akar pohon beringin menjalar ke segala arah dengan kuat. Nah, akar pohon beringin melambangkan keragaman suku bangsa, budaya, ras, etnis, agama di Indonesia ya. Selanjutnya adalah keberagaman tersebut menjadi satu. Selanjutnya arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, yang pertama sebagai alat untuk menyatukan menyatukan beragam perbedaan yang ada. Yang kedua, selain itu persatuan juga bisa mewujudkan kerjasama dengan negara lain, sehingga kehidupan bangsa akan lebih sejahtera. Selanjutnya, ada contoh sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai ketiga Pancasila di sekolah ya. Nah, ini tidak boleh dikerjakan ya, karena kurang bagus ya, karena tidak sesuai dengan sila ketiga. Yang pertama adalah sering datang terlambat. Nah, dan suka membolos sekolah. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh datang terlambat. Diusahakan datangnya tepat waktu atau kurang dari jam 7 ya sudah ada di sekolah, dan tidak boleh membolos sekolah, karena kalau membolos sekolah nanti pelajarannya ketinggalan ya. Yang kedua adalah sering mengejek teman dan membeda-bedakan ras, agama, dan golongan. Nah, ini tidak boleh kita mengejek teman ya, karena kita adalah Indonesia, jadi harus bersatu. Tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, agama, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah membuang sampah sembarangan ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya di lingkungan sekolah. Nanti lingkungan sekolah kita kotor. Nah, kalau sudah kotor, maka nanti kita tidak nyaman untuk belajarnya ya. Selanjutnya yang keempat, suka mencoret-coret kelas. Nah, ini juga tidak boleh ya. Mencoret-coret kelas. Dengan mencoret-coret kelas, nanti kelas kita akan kotor ya. Kalau sudah kotor, nanti mengganggu konsentrasi belajar. Nah, selanjutnya ada di Al-Quran, Allah memerintahkan umat Islam untuk bersatu, menjaga persaudaraan dan kerjasama dalam kebaikan. Nah, ini dalam firman-Nya ya, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Nah, di ayat ini kita itu harus bersatu ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak boleh cerai-berai ya, karena Allah itu telah mempersatukan hati kita ya.
Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah Ibu sampaikan ya. Semoga semuanya bisa paham ya dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tetap semangat anak Ibu yang saleh dan salihah, hebat-hebat. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.